Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gusti Prabanggara. Kali ini kontennya bukan review hotel atau tempat wisata ya. Kontennya gue bikin tentang touring aja buat viewer-viewer semua di sini. Bagaimana keadaan jalanan Pantura di tahun 2023 ini? Mari kita lihat. Dimulai dari isi bensin 130.000, gue pilih Pertamax. Itu juga udah luber ya, 130.000 di tangki. Nah, gua start ini dari SPBU daerah Joglo depan apartemen eksekutif Jakarta Barat ya, sekitar jam 4 lewat. Nah, rencana gue berangkat subuh ini ya gue pengen ngelewatin macetnya Jakarta deh. Jakarta tuh kalau udah jam 4 jam 6 deh ya, jam 6 tuh udah mulai trafiknya padat deh tuh, apalagi di hari kerja ya. Sebenarnya Jakarta kadang-kadang hari libur atau hari kerja sama aja macet-macet juga ya. Kalian pasti tahu lah macetnya Jakarta tuh kayak gimana, gue sendiri kurang tahu. Oh ya, gue isi bensin ini nanti gue pasti bakal isi bensin lagi buat ke Bali, cuma gue nggak tahu nih. Gue sebelum nyampe Bali gue bakal isi bensinnya di mana gue nggak tahu. Nanti coba ikutin aja kali ini ya. Nggak nyangka sejam lah ya, kurang dari 1 jam ya. Jam 5 nih gue udah nyampe Bekasi, jalur Pantura. Kenapa gue ngambil jalur Pantura ya, sebenarnya jalur yang paling enak sih biasa gue lewatin Pantura nih. Tapi kalau misalkan selatan juga enak sebenarnya, manut Google Map juga. Jadi ada beberapa faktor kenapa gue ambil jalur Pantura ya. Gue pengen tahu karena gue berangkat dari pagi ini, mumpung pagi lah ya kasarnya tuh, paling enak gue ngerasa lewat Pantura deh. Momen dimana gue nyelip di antara truk dan bis ya, gue sempat ngasih dim lah buat ngasih tahu supir truknya atau supir bisnya kalau ada kendaraan mau nyalip lah atau lewatin. Nggak tricky sebenarnya kalau dilihat dari kamera, ini bahaya lah. Udah pagi juga ternyata, udah terang nih, udah 6:30, udah Cikampek ya. Ikutin terus ya perjalanan kami kali ini. Oh iya, maaf ya, kali ini yang isi suara tuh gue sendiri ya. Biasanya kan kalau kontennya tentang review hotel, review tempat wisata, kafe dan lain-lain itu diisi suaranya dengan istri gue sendiri. Kali ini gue yang ngisi sendiri karena gue juga pengen tahu experience gimana capeknya ngisi suara buat konten kali ini. Ternyata capek juga ya. Yo, nggak berasa udah masuk Cirebon di jam 10 lewat. Nih gue istirahat dulu. Ada tempat makan enak, murah meriah ya. Nanti gue taruh alamatnya, harganya murah meriah dan mengenyangkan. Maaf ya, gue nggak puasa karena gue juga harus menjaga kondisi tubuh gue biar gue kuat, karena perjalanan gue ini jauh banget coy. Aduh, lumayan jauh ya. Nanti mungkin gue bakal bikin video lagi berapa biaya yang gue habiskan untuk perjalanan Jakarta sampai Bali. By the way, gue ke Bali ini sebenarnya ngajak anak istri agak deg-degser sih, terutama buat gue bawa anak gue. Sebenarnya alasannya ya ini alasan opini pribadi sih sebenarnya, kenapa gue kemana-mana bawa anak. Ya sedikit curhat, anak gue nih perempuan, jadi terkadang kita kan nggak tahu waktu yang bisa kita bagi sama anak itu seperti apa, karena kita disibukkan dengan pekerjaan untuk mencari sesuap nasi dan sekarung berlian. Gue ngajak anak ya biar gue bisa punya momen sama anak gue. Jika suatu saat nanti anak gue gede kan, dia pasti sekolah, nggak banyak waktu, gue bisa ngajak anak gue jalan-jalan atau touring. Atau memang anak gue sendiri nanti udah besar, udah punya teman, dia udah punya kesibukan sendiri sama teman-temannya. Gue yakin 100% yakin kalau misalkan anak gue gede nanti, pas gue pengen ngajak dia jalan atau touring, dia pasti punya alasan sendiri. Nggak mau, ya aku mau di rumah aja,
atau dia punya janji sama temennya, nggak mau ya nanti aku mau jalan sama teman aku udah bikin janji sama teman aku. Ya kita nggak tahu lah ya, yang penting momen ini kan buat bekal anak gue sendiri. Ya kalau misalkan dia punya hobi yang sama kayak gue, jalan-jalan naik motor, ya gue sih cukup dukung. Dan kalaupun nggak punya hobi touring juga tetap gue dukung, karena buat perkembangan si anak apapun gue dukung. Yang penting itu masih di jalur yang positif ya. Kalau kalian gimana? Udah nyampe Tegal, Kabupaten Tegal deng, belum masuk kota Tegalnya. Pilihan pertama gue untuk istirahat di perjalanan gue ini musola atau masjid, dikarenakan ada beberapa faktor yang paling gue suka selain untuk beribadah ya. Bukan berarti pilihan kedua SPBU itu nggak bisa beribadah, bukan. Kalian jangan salah tangkap dulu. Gue pilih masjid sama musola ini karena setelah gue sholat atau gue pengen lebih lama lagi di masjid atau musola, space-nya itu loh yang lebih enak, lebar, luas, bahkan bisa tiduran. Ya itu sih faktor pertama ya. Kalau misalkan gue nggak nemu masjid atau musola, ya pilihan kedua baru SPBU. Jadi seperti itu. Isi bensin lagi nih gue nih ceritanya nih. Kalau gue minta tolong ke petugasnya bilang full, ternyata fullnya cuma di 120. Ya berhubung waktu juga udah mulai menunjukkan malam, kayaknya gue baru nyampe Jawa Tengah ini. Gue bermalam di Jawa Tengah nih. Gak mau reading malam ya, cuma pengen ngurangin resiko aja. Gak mau reading malam sebenarnya, karena mengurangin resiko itu memang perlu ya enggak. Oke lanjut, kita bahas perjalanan. Pantura sejauh ini aman-aman aja. Lobang-lobang ya tetap ada ya, nggak mulus, pure mulus gitu. Tapi gue ngerasa jalanan beton sama aspal enak banget nih kalau ngerasain full aspal. Ternyata banyakan beton juga nih Pantura nih. Harap berhati-hati ya kalau misalkan kalian juga ngambil jalur Pantura, lobang-lobang tetap ada. Jangan lupa berdoa, terutama jangan lupa juga ibadah. Di tahun 2023 ini gue yakin banget kalau hilir mudiknya itu meledak ya, karena kan kita kemarin gak bisa mudik ya. Meskipun ada yang bisa mudik juga, mereka akan cari cara gitu. Nah mungkin tahun ini udah gak pakai cara lagi, udah gas terus pokoknya. Gue yakin banget nih tahun ini. Ya mudah-mudahan buat orang-orang yang mudik itu diberikan kesehatan, diberikan perjalanan yang lancar, jauh dari masalah, jauh dari penyakit, amit-amit yang baik. Semoga semuanya disehatkan, amin ya rabbal alamin. Tadi gue sebelum masuk di daerah Kendal ini sempat istirahat dulu sekitar kurang lebih 1 jam lah, buat menentukan karena kita lanjut untuk istirahatnya nih di mana. Akhirnya gue putusin buat istirahat di kota Rembang. Gue udah coba cari-cari hotel lewat aplikasi, udah gue coba booking. Kayaknya gue beberapa hari di kota Rembang dulu. Gue nggak kepengen nginep langsung paginya itu berangkat. Gue coba explore dulu, cari tahu makanan enak apa aja di Rembang, ada tempat wisata apa aja di Rembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ngelihat Tugu Adipura Kota Rembang juga. Nah, gua kayaknya bermalam di hotel Kota Rembang. Akhirnya nyampe juga. Capek banget sumpah, ini capek sebenarnya. Total kurang lebih 17 jam ya Jakarta Rembang. Oke, gua istirahat di sini dulu. Nanti kita lihat ya apakah gue bisa lanjutin perjalanan buat ke Bali atau gue bisa tembusin Bali atau ke Lombok lah gitu. Kita lihat nanti aja ya. Oh iya, untuk review hotel ini udah gue edit duluan, ada di video sebelumnya. Kalau kalian pengen lihat-lihat hotel ini silakan dicek video sebelumnya. Terima kasih udah menonton. Selamat beraktivitas kembali buat kalian. Dadah. Dari Jakarta. Lewat Sudirman tadi, ampun dah ya Allah.
Macet parah banget. Juana macet Pak. Hah? Juana Pak. Iya, Juana itu. Apa sih? Itu kan Perbaikan. jalan. Itu Udah doang. hampir. Cuma gara-gara itu doang.